Halo guys, kembali lagi di channel aku, Seni Firmiska. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini kami dari kampus IPA ingin mewawancarai Bapak mengenai pengenalan daerah. Nama Bapak siapa? Saya Alimuddin, Kepala Desa Kandolo. Silakan aja lanjut. Bapak berapa lama menjabat sebagai kepala desa di sini? Saya sudah menjabat Kepala Desa di Kandolo ini terhitung sejak Februari 2017. Jadi sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun yang lalu dan saat ini masuk tahun keempat. Itu bentangan jalan porosnya 8 km. 8 km ditambah 8 km kurang lebih segitu, kurang lebih 8 km persegi. Nah, kalau luas tepatnya karena garis antara batas TNK dengan wilayah Desa Kandolo itu fluktuatif, turun keluar masuk, itu tidak bisa kemudian kami generalisir bahwa sekian luasan pastinya. Nah, namun di SK Gubernur itu dituangkan bahwa ada 8 km bentangan jalan aspal yang menjadi hak desa. Melihat dari Desa Kandolo, potensi apa aja sih yang ada di Desa Kandolo? Kandolo sebenarnya daerah yang kaya dengan potensi, hanya krisis ide saja. Krisis ide sehingga kami saat ini merangkak. Jadi ibaratnya itu Kandolo udah lahirnya lama tapi sampai hari ini belum jalan gitu. Baru belajar untuk berjalan. Potensinya di Kandolo yang paling nyata saat ini kan kelapa sawit. Tapi yang cikal bakalnya Kandolo sesungguhnya yang turun temurun sampai hari ini digarap yang sangat dikenal orang adalah aren genja. Aren genja. Jadi jauh sebelum saya ada, itu aren genja sudah ada di Kandolo. Jadi sudah digarap orang dan sampai hari ini kita sudah presentasikan dan dikenal di mana-mana soal aren genja itu. Kalau untuk kelas nasional aja sudah tidak asing lagi lah, karena para peneliti adik-adik mahasiswa dari Universitas Pertanian Bogor, IPB, Institut Pertanian Bogor, itu penelitiannya ke sini soal aren genja dan sudah dibukukan. Jadi kalau mau cari bukunya, bisa dicari di perpus. Entah itu nanti masih jadi konsumsi IPB-nya atau sudah dipublis kemana-mana, saya kurang ngerti. Yang jelas bukunya sudah ada. Yang kedua, aren genja ini juga saya sempat presentasikan di Cina sebagai potensi desa yang yang luar biasa, karena aren genja itu sebenarnya produk turunannya sangat banyak. Bahkan kalau nggak salah hanya akarnya yang tidak bisa diolah. Itu batangnya bisa jadi sagu, kemudian pelepahnya jadi lidi, kemudian rambutnya itu jadi filter air, kemudian niranya bisa jadi gula, banyak hal. Jadi kalau mau dikalkulasi secara ekonomi, potensi ekonominya jauh lebih besar kelapa sawit aren genja dibanding sawit. Karena saya berani menyimpulkan itu karena saya pernah studi ke Bogor juga. Di Bogor itu untuk satu kakak normal ya, satu kakak normal itu maksudnya bapak ibu dengan 2 orang anak, itu cukup 5 pohon aren genja aja sudah sanggup menghidupi dirinya. Kalau sawit punya 2 hektar aja masih megap-megap kan, apalagi kalau 1 hektar, karena tidak berbanding lurus antara hasil produksi dengan jumlah
operasional yang harus dikeluarkan. Sementara aren genja dia tumbuh liar pun tidak jadi soal, tidak dipupuk, tidak diapakan, dia tetap tumbuh alami karena pada prinsipnya memang aren genja adalah tanaman hutan. Nah, keuntungannya lagi karena kita berada di sekelilingi oleh Taman Nasional, aren genja adalah tanaman hutan yang tidak dilarang untuk ditanam di wilayah ini. Itu potensi juga yang harus Selain itu, Kandolo juga punya potensi perikanan. Kandolo ini sebenarnya wilayah pesisir. Karena kita separuh wilayah Kandolo ini berbatasan langsung dengan Laut Makassar. Jadi tidak ada soal. Kita dari CEE-nya punya 13 mil itu yang mungkin bisa kita kita kelola sebagai potensi perikanan desa Kandolo. Potensi rumput laut juga ada di sini. Potensi peternakannya juga ada. Potensi tanaman pangannya juga ada. Jadi Kandolo sebagaimana saya katakan di awal tadi, dia sama sekali tidak miskin. Yang miskin itu idenya. Mau diapakan Kandolo itu yang kadang-kadang belum nyampe. Potensi pariwisatanya insya Allah kita juga sudah mulai gerakkan ke sana. Sini ada wisata embung. Nanti bisa kita kembangkan jadi salah satu unit usaha BUMDes karena di sini sudah ada BUMDesnya juga. Nah, dan ada kemandirian yang lain yang dimiliki oleh Kandolo. Gitu. Jadi bagaimana pendapat atau tanggapan mengenai tentang COVID-19 yang terjadi pada lingkungan Kandolo sekarang? Pada prinsipnya kami sebagai aparatur negara, saya kira nggak ada pilihan. Saya kira nggak ada pilihan karena ini instruksi dari Presiden hingga Bupati dan sampai paling dasar kami ini pelayan masyarakat pemerintah desa Kandolo. Sudah satu keniscayaan yang harus kita patuhi bahwa persoalan penanganan COVID harus menjadi tanggung jawab bersama. Sekalipun patut kita syukuri di desa Kandolo ini kita belum ada atau mudah-mudahan tidak ada orang yang terjangkit virus COVID-19 ini, karena jika itu terjadi saya pikir ya ini bisa jadi wabah dan musibah bagi kita semua karena kecenderungan masyarakat kita kan tidak ingin meninggalkan tempat ini. Dan kalau COVID-19 itu terjadi, otomatis akan mewabah kemana-mana. Jadi saya pikir ini butuh penanganan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bagaimana cara mengatasi penularan atau mengatasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kita? Jadi di desa kita ini ada agenda bulanan yang mestinya kita lakukan yang namanya penyemprotan itu. Penyemprotan disinfektan itu. Dan di setiap sarana ibadah kita sediakan termogan ya yang untuk tes suhu tubuh itu dengan hand sanitizer-nya. Jadi di setiap ada kemungkinan kerumunan yang tidak bisa dihindari, kita sediakan itu. Dan desa sudah fasilitasi itu. Karena untuk tahun ini terus terang anggaran kita sudah terserap banyak untuk penanganan COVID ini. Nilainya sudah mencapai berapa Pak Agus? 400 juta. Bayangin untuk Kandolo yang mestinya kalau 400 juta saya bagi ke kalian ini kan bisa bayar SPP 1 tahun tuh. Nggak sampai ya. Bahkan satu ini kali ya sampai selesai. Nah jadi karena ini persoalan hajat hidup orang banyak, persoalan nyawa manusia, kita juga maksimal 400 juta kurang lebih itu untuk penanganan COVID-19 desa Kandolo saja. Dan di Kutai Timur ini kan ada 140 desa kurang lebih. Nah bayangin aja itu. Dan itu wajib hukumnya. Artinya apa? Tidak ada kepala desa yang boleh menolak. Semua itu perintah dari atasan mulai dari Presiden hingga Bupati.
COVID-19 di desa Kandolo ini kayak apa ya Pak? Mencegahnya. Iya. Soalnya di sini kan tidak ada yang kena, cuma kita ini cuma jaga jarak aja. Iya. Atau menggunakan masker gitu Ya, ya Pak? menggunakan masker. Pak. Setiap ke rumah-rumah itu menyediakan air untuk cuci tangan, terutama warung. Sebelumnya apa sih wujud nyata yang dilakukan untuk mencegah COVID di daerah sini Pak? Wujud nyatanya. Makanya mencegahnya ya. Iya, yang nyata maksudnya sudah dicegah gitu yang nyata. Soalnya di sini itu belum ada yang kena, cuma itu aja kita memantau aja yang orang baru masuk itu. Ya. Soalnya kalau daerah ini khususnya Kandol ini nggak ada yang mencurigakan itu.